capaian. Iya. Karena kita merasanya di dunia Ustaz pengen jadi orang kaya gitu ya Ustaz. Ya, udah terlanjur sudah fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sudah siap? Insyaallah. Tapi senang tetap jadi admin Basarun. Ini salam. Alhamdulillah. Risalah Ramadan yang ke berapa ini? Kedua Ustaz. Kedua ya insyaallah. Kedua. Kalau enggak salah ada 5. Ada 5 Ustaz. Berarti Ramadan hampir habis kan? Iya. Jadi di Sebelum Ramadan ada 3 kali. Semoga Kan depan udah mulai dimudahkan ya. Ini kajian kita terakhir makan siang ya. betul Ustaz. Masya Allah. Nanti makan malam. Aduh. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, syarat sah niat, rukun puasa, sunnah puasa, hal yang makruh puasa, hal yang mubah dalam puasa. Puasa artinya apa? Puasa. Nahan diri. Menahan diri. Misalnya saya puasa ngomong. Menahan. Nanti antum puasa, tolong puasa dulu ya ngomongnya ya. Secara bahasa gitu. Secara bahasa bisa masuk gitu. Puasa ngomong sama istri. Wah, jangan Ustaz. Bahaya itu. Kalau istri yang puasa. Itu curhat dah. Ngajak. Kalau istri puasa yang pusing bukan istri, suaminya ya. Betul Ustaz. Oh iya, 40 hari. Bahagian suami Mas Ferry ya. Udah selesai. Ya, puasa secara bahasa gitu, imsak. Kafu alis syai. Imsak wal kafu alis syai. Secara istilah apa? Puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pertamanya sudah kita bahas. Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau puasa bukan hanya menahan makan minum saja sama syahwat, tapi lebih dari itu harus berkualitas puasanya, imanan wa ihtisaban. Pertama harus dengan iman. Dengan iman. Iman itu ya dengan rasa cinta, dengan rasa senang. Itu iman. Ihtisab banyak pahalanya, sangat banyak pahalanya. Ya, di antaranya kita lihat ya, ada syarat wajib puasa. Syarat wajib ada syarat sah. Apa bedanya syarat sah sama syarat wajib? Syarat wajib puasa, yang pertama muslim, balik, berakal, tidak ada faktor penghalang keabsahan puasa, tidak ada faktor dispensasi untuk tidak puasa. Yang pertama muslim. Wajib kalau orang Islam itu muslim, balik, berakal. Ya. Kemudian apa ini? Tidak ada faktor penghalang keabsahan puasa. Apa contohnya faktornya? Haid, nifas. Tidak ada faktor dispensasi untuk tidak puasa. Sakit, ya. Nggak sakit, nggak safar.
Berarti wajib Wajib puasa. tidak haid, tidak nifas. Wajib Wajib puasa. puasa. Yang pertama muslim. Lihat itu sudah saya kasih ya. Sesuatu Hijau. khusus untuk antum. Biar 100. Kemarin nggak 100. Kemarin nggak 100. Tapi ini memang lumayan ini. Mengecoh sekali. Sekarang mengecohnya lebih banyak karena semua mengecoh. Aduh. Waduh. Baca betul-betul ini. Baca betul-betul. Baik, lihat. Pertama muslim. Dalilnya apa? Dalilnya surat At-Taubah 54, Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima di sisi Allah adalah karena mereka kafir. Ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemarin sudah disampaikan sebenarnya. Jadi Islam itu adalah tiket keberuntungan antum ketika antum melakukan atau kita semuanya melakukan kebaikan akan dicatat sebagai sebuah kebaikan, pahala di sisi. Tetapi bagi orang kafir, kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menghalangi amal atau pahalanya adalah karena kekufurannya, kesyirikannya. Ya, saya tambahin dalilnya dari surat apa ini? Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar. Ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad akan batal amalan-amalanmu. Dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Az-Zumar ayat 60. Berarti Islam, iman, itu jadi alasan malaikat, baik raqib ataupun atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, itu betul-betul ya, yang baik itu pasti catat yang baik. Yang buruk itu pasti catat yang berbagi mereka yang Islam dan iman. Adapun mereka yang tidak Islam, kafir, syirik, tidak akan mungkin tercatat ya sebagai amal kebaikan. Gak mungkin. Sedangkan amal kebaikan itu ya baik kecil maupun besar akan dicatat. Tidak ada yang terlewat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syukur kita punya agama Islam, hidayah Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Yang pertama baligh. Yang kedua ya. Yang kedua baligh. Baligh itu usia wajib puasa ya. Yang belum baligh tidak wajib puasa tetapi harus dilatih. Ya. Mas Gali udah balik belum sih? Masya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah sudah ya. Kerasa katanya. Kerasa ya. Bolak-balik udah dia Mas. Bukan balik doang, bolak-balik. Soalnya saya dulu ngajar SMP itu kelas 1 udah balik belum? Belum. Kelas 2 SMP udah balik belum? Belum. Kelas 3 juga masih anaknya kecil. Dia awet banget nggak baliknya. Laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki. Ya, perempuan juga kadang ada. Padahal dari SMP SD loh kadang-kadang udah banyak kan udah balik. Ya, udah balik. Karena makannya mie sih ya. Iya kali Instan gitu. Instan, jadi instan. Nggak tahu ya apa berpengaruh nggak sih makanan itu? Tontonan Ada. satu video Hah? Tontonan, makanan, ya. Bisa sosial. sosial. Enggak dong tontonan. Tontonannya harus tontonan. Baik, rufi'al qalam 'anil na'im hatta yastayqid wa 'anil ghulam hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta yufiq. Diangkat pena dari orang yang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai balik dan dari
orang gila sampai dia waras. Diangkat pena maksudnya dia tidak diberikan taklif. Taklif itu beban syariat. Sholat, orang tidur suruh sholat, orang tidur suruh sholat. Apalagi orang mati suruh sholat, bisa nggak? Nggak bisa, orang mati suruh sholat. Orang tidur aja kadang susah banget kan? Disuruh sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum. Sulit. Siapa? Ya semua. Semua berat. Makanya ini termasuk udzur bagi yang tidur sampai dia bangun baru mendapatkan beban syariat untuk sholat. Ya nggak bisa kita paksa orang tidur suruh atau pingsan. Kemudian anak kecil tidak mendapatkan kewajiban untuk puasa. Ya, nggak ada kewajiban dia puasa. Tapi apaan saya puasa kan nggak wajib. Gimana? Ya apa lagi? Rufi al-qalam anin naim. Dengerin, Pi. Anin naim hatta yastaiqid wa 'anil ghulam hatta yahtalim. Oh, dikasih hadis antumnya cuma denger doang, anak antum hafal. Keluaran pondok, keluaran pondok ya. Karena anu ya, liburan pondok ya. Saya digituin sama anak saya masih SMP. Bi, saya kan nggak wajib puasa, kan belum balik gitu kan di pondok. Waduh, ya. Kamunya nggak wajib, abinya wajib. Kalau abinya nggak nyuruh kamu puasa, sholat, jadi yang dosa siapa? Ya orang tua. Karena tanggung jawab orang tua. Dari sejak umur 7 tahun suruh sholat. Demikian juga puasa para sahabat ya membiasakan anak-anaknya untuk puasa, anak-anaknya dilatih. Kemudian yang selanjutnya berakal. Anil majnuni hatta yufid, dari hadis yang sama tadi. Dari orang yang gila sampai dia waras, berakal. Atau dahulu kami mengalami haid di masa Nabi berakal ya. Sudah berakal. Kalau yang selanjutnya yang berikutnya itu. Ya, hadis itu untuk yang balik dan berakal dalilnya. Iya. Ya. Baik, yang selanjutnya tidak ada faktor penghalang keabsahan puasa seperti haid dan nifas. Bolehkah orang haid itu puasa? Nggak boleh, haram. Nggak boleh, kan penghalang nih. Ya. Nifas nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi puasa nggak boleh. Nanti diganti di hari yang lain. Tidak ada faktor dispensasi. Dispensasi itu uzur ya. Uzur syar'i ya, nggak ada uzurnya. Ada uzur. Sakit apa? Saya sakit hati. Baru putus. Putus apa? Putus layangan bisa jadi. Nggak ada kayak gitu. Atau sakit yang ringan, nggak pengaruh ya. Sakitnya ringan. Batuk sedikit. Ya. Wajib ya puasa. Lanjut. Syarat sah. Nah, sekarang syarat sah puasa. Itu sama berarti ya tadi? Muslim. Syarat sah. Pertamanya sama. Hati-hati nih berikutnya. Oh, belum. Niat. Oh, ya. Syarat sah selanjutnya harus niat. Kalau nggak niat dia tidak sah. Harus niat. Khusus untuk puasa apa namanya? Puasa wajib. Puasa wajib harus dengan niat. Kalau puasa sunnah ya, kalau puasa sunnah itu tidak harus niat di malam harinya. Karena Nabi SAW pernah dalam hadis riwayat Muslim pagi hari nih, malamnya belum niat. Nanya kepada Aisyah, ada sarapan nggak? Makanan? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa ketika sudah pagi hari. Ya, berarti nggak ada niat kan? Kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan itu harus dengan niat. Man lam yujmi' as-siyama qoblal fajri fala siyama lahu.
Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini untuk puasa apa? Wajib. Syarat sah puasa di antaranya niat. Ya, niat itu untuk puasa apa tadi? Wajib. Mumayyiz. Mumayyiz itu apa ya? Hah? Sudah bisa pokoknya dia sudah antara kecil sama balik ya. Iya, iya. Apa namanya itu? Ya, dia Keren. kecil banget tidak, ya balik juga belum. Tapi dia udah paham, Yang usia 7 tahun Paham. lah ya. paham duit. Itu. Oh, anak kecil udah paham ya. Mandiri, makan, minum, gosok gigi, mandi, pokoknya udah mengerti lah. Maslahat mudarat itu sudah mulai mengerti. Yang baik mana, yang buruk mana. Walaupun masih anak-anak. Ya. Kalau duit semuanya tahu ya sekarang ya. Udah tahu ya. Mumayyiz. Dia belum balik tapi transisi lah. Mau balik. Lanjut, tidak memiliki faktor yang menghalangi keabsahan puasa, sama seperti tadi ya. Haid, nifas atau gila. Itu syarat apa? Sah puasa. Sudah? Lanjut ke syarat niat. Niat itu harus ya dilakukan ya. Niat itu harus dilakukan untuk puasa. Tapi nggak perlu dilafadzkan. Tempat niat adalah di dalam hati. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa itu di dalam hati. Tidak dilafadzkan nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Kalau kita Nawaitu shauma ghadin gitu. Enggak perlu. Jadi antum niatkan, tetap niatkan dalam hati cukup. Di malam hari, dari kapan malam hari itu? Dari maghrib sampai sebelum subuh. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis tarawih juga boleh, ya ketika sahur juga boleh. Nggak boleh lupa. Nggak boleh, jangan lupa. Yang pertama, niat itu jazm, al-jazmu. Apa al-jazmu itu? Meniatkan puasa yang akan dikerjakan dengan niat yang pasti. Jazm itu dengan niat yang pasti, tidak dilakukan. Besok tanggal 2 Ramadan, besok kira-kira puasa enggak ya? Waduh, gimana ya? Ada kerjaan enggak nih? Oh, ada ini enggak? Ada yang mau konsultasi enggak nih? Ya. Ngajarnya berapa KP nih? Wah, kalau banyak kayaknya udahlah, nggak usah puasa dulu. Nggak ada kayak gitu, harus dijazm. Harus puasa besok. Itu jazm namanya. Nggak boleh ragu. Jazm satu. Yang kedua, bisa 5. Masya Allah. Kita kalau lagi ST Master. Hah? Kalau lagi super energi. Seneng dong antum. Dapat susu. Nggak dapet. Oh, nggak ada. Ya kan buat ini, bisa buat buka. Belum dipikirkan sih. Alhamdulillah. Itu namanya kaya bersyukur nih. Udah dapet tuh. Alhamdulillah tuh, masya Allah, bersyukur antum. Jadi miskin bersyukur atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur pilihnya Kok ini nyambung lagi Dua-duanya sih? bersyukur. Yang kedua, memastikan jenis puasa yang akan dikerjakan. Ta'yin namanya. Pertama tadi jazm. Oh, besok harus puasa. Namanya juga puasa wajib, ya harus puasa. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu ya jenis puasa apa yang harus kita kita kerjakan. Puasa Ramadan. Jelas, puasa Ramadan. Nggak ada puasa lagi. Saya mau puasa nadar aja deh besok. Ada. Puasa kafaroh. Nggak ada puasa Ramadan. Yang ketiga, tajdid tabyidun niyah. Tabyid itu mengerjakan niat itu di malam hari. Di malam hari. Nggak boleh di siang hari, kecuali tadi sholat puasa sunnah ya. Puasa sunnah boleh. Hadis Aisyah tadi. Ya. Tabyid. Yang keempat apa? Tajdid.
Mana sih? Nah, tajdid itu diperbaharui setiap malam. Hmm. Memperbaharui tajdid. Yang pertama jazm, Nggak boleh yang kedua baca bulan, ta'yin, bro, lu. yang ketiga tabyid di malam hari, Bulan ya. yang keempat tajdid. Harus dikerjakan di setiap malam. Itu untuk apa namanya itu? Niat ya. Iya, ya, Lanjut. malam. Rukun puasa hanya satu. Menahan diri dari Iya. segala pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam sampai terbenamnya matahari. Ya, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Benang putih itu maksudnya adalah cahaya putih yang tidak akan hilang lagi, namanya fajar sodik. Sampai apa namanya? Sampai terang, nggak akan hilang warna putih. Masuk waktu subuh. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Jangan kamu campuri mereka jangan kamu campuri mereka. Maksudnya istri. Jangan mencampuri istri. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ini tentang iktikaf. Tidak boleh bercampur dengan istri. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Di sini ya, wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Itu rukun puasa. Sempurnakan puasa. Pembatal-pembatal puasa kan belum dibahas ya. Nanti ya. Sabar ya. Baik, sunnah-sunnah puasa. 1. Sahur ya. Antum seneng nggak sahur? Senengan mana? Sahur sama buka? Buka. Banyak. Sahur tuh kadang-kadang berat ya. Berat. Apalagi Buka mata. apalagi nggak ada lauknya. Bikin mie itu. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Walaupun dengan segelas air, seteguk air. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian Nabi mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Riwayat Imam Muslim. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Kalau ada kurma bagus. Nabi mengatakan nikmas sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang beriman dengan tamar. Dengan kurma. Itu lebih sunnah lagi. Lebih utama lagi. Sahur yang sunnah dengan kurma. Tadi wajibnya dengan Indomie kan? Gorengan. Oh, gorengan mah itu kalau buka. Janganlah kalau Indomie ini ya. Apa? Kalau mie kadang-kadang lapar. Cepet ini ya. Cepet lapar. Baik, itu sahur. Sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jangan di awal malam. Jam 2. Habis terawih. Baru buka puasa. Jadi jarak selesainya sahur Nabi dengan azan itu kira-kira ya 50 ayat dibaca. Kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Selesainya sahur sampai azan. Pasahan nama Nabi SAW tsumma qama ila shalah. Bahkan bukan azan tapi sampai sholat ditegakkan. Kami sahur bersama Nabi SAW dari Zaid bin Thabit. Kami sahur bersama Nabi SAW sampai ditegakkan sholat itu jaraknya adalah ya qadra khamsina ayat, 50 ayat. Kam bainal adzan was sahur. Berapa antara adzan dan sahur? Sahurnya selesai sama adzan.
qadra khamsina ayat. Kira-kira 50 ayat. Itu jawabannya. Ya, jawabannya. 50 ayat antum sudah pernah tes baca 50 ayat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang sedang. Ya, kalau itu kan pendek. Ya taruh 15 menit. 20 menit. Kalau Al-Kahfi itu berapa ayatnya? 100-an ya? 10. 110. Berarti setengahnya lah. Heeh. Ya. 100-nya persis. Setengah jam. Taruhlah setengah jam. Kita baca Al-Kahfi itu setengah jam selesai kan? Enggak. Lebih. Kalau anak sih 40 selesai. menit. 40 menit kayaknya Hah? Ya, minimal. Kalau anak paling 10-15 menit. Antum 40 menit kan. 40 menit. Lebih dari 30 lah. Lebih dari 40? lebih dari 10 lah setengah jam. Ya, pertengahan lah. Ada yang 15, 10 menit, 40, ya 30 lah. Ada yang pernah, antum berapa menit mas? Kira-kira? Al-Kahfi, 40 menit. Nah, 40 menit, ya oke. Jam berapa sekarang? Jam subuh, itu adzan subuh jam berapa? 4.35. Berarti jam 4 itu udah selesai kan? Kalau misalnya 45 menit, Tapi itu satu suratnya 110 ya kan? Hah? 110 kalau angka. oh iya, itu berarti 20. 20 aja. Bener 20 ya. Bener 40 bagi 2, 20 menit. Coba jam berapa sekarang? Subuhnya dikurangi 20 menit. 4.40. Sekitar Berapa, Mas? 425. Sekarang berapa? 441 sekarang. Kurangi 20. Berarti 421. 421 selesai sahur. 421 udah selesai sahur. Berarti sahurnya jam 4. Nah, ini menunjukkan bahwa sahur itu ditakhir. Takhir itu diakhirkan. Berdasarkan hadis tadi, riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, Itu udah benar. Zaid bin Thabit ya mengatakan kami sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya berapa antara adzan dan sahurnya Nabi? Ya 50 ayat dibaca. 20 menit ya. Nah, keren. Terus hitung-hitungannya cakep sudah. Jangan jam berapa? Jam 3 udah sahur. Itu kan udah rame kan jam 3 ya? Nggak tahu di Bogor gimana di Bogor? Jam berapa itu? Pada keliling tuh. Jam 12 udah pada keluar belum tuh? Jam 2. Jam 1. Bikin ini. Yang keributan ini. Mau masak kan. Iya. Yang masak aja yang dibangunin. Iya. Yang ini yang bangun malah satu kampung. Ya, nggak boleh risik. Iya. Nggak boleh risik, nggak boleh mengganggu. Parah ya. Mana ya yang ngasih taunya? Kalau di Cirebon itu bukan hanya gendangan aja, alat musik keluar semua. Terus kemudian pakai apa namanya salon itu jalan. Nah, apa namanya itu? Ya itulah. Obrok atau apa itu? Iya. Kesam juga ya. Dahsyat. Dahsyat itu. Mereka nggak sahur, nggak puasa. Yang bangunin sahur nggak sahur. Mereka puasa nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang enggak. Ada yang Nah itu kan kasihan yang enggak. Ya, mestinya sahur. Iya. Mestinya sahur dan puasa. Selanjutnya menyegerakan berbuka puasa. Ini kita. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan puasa. Jangan ditunda. Tapi khusus muadzin ya, minum aja dulu. Nanti kasihan yang lain nungguin. Iya adzan. Jadi Mas Hendra buka dulu. Tapi jangan yang berat-berat tuh. air putih. Itu air putih terus adzan. Ya, khusus muadzin. Oh, minum dulu baru azan ya, Ustaz? Iya nggak apa-apa. Minum. Itu udah masuk waktu ya. Karena udah masuk. Oh, Kalau mau adzan dulu juga ya nggak masalah. Yang penting kan sudah, waktunya. ya kan? Waktu kita buka puasa apa? Kalau kita adzan betul, tapi muadzin. Terbenam matahari. Iya terbenamnya matahari. Artinya sudah masuk waktu maghrib dia puasa, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang muadzin itu boleh nggak dia buka puasa dulu, terus adzan boleh nggak? Oh, Boleh, karena memang waktunya bukan adzan. Iya. Terbenam matahari. Azan Baik. Baik, sip.
Yang keempat, berbuka dengan kurma basah, rutop. Ini yang dilakukan Nabi. Gorengan, Ustaz. Aduh, rooftop. Itu kan sunnahnya itu. Nah, Itu wajibnya. orang Indonesia Ini sunnahnya. Sunnahnya. Rutop, kurma kering, kalau tidak ada dengan air. Di hadisnya adalah Rasulullah SAW senantiasa berbuka dengan memakan kurma basah, jika tidak ada dengan kurma kering, tidak ada dengan minuman, ya, dengan beberapa teguk. Qabla an yusolliya, sebelum sholat. Ini hadisnya. Adalah Nabi berbuka dengan, ya, adalah Nabi yuftir ala rutoban, berbuka dengan kurma basah sebelum sholat. Di sini nggak ada ya sebelum sholatnya. Wala. Jadi saya tambahin ya. Jadi bunyi hadisnya, karena Rasulullah SAW yuftir ala rutobatin qabla an yusolliya. Adalah Nabi SAW itu berbuka dengan kurma basah sebelum sholat. Jadi minum atau makan kurma terus sholat. Kalau nggak ada rutobat, dengan tamar. Kalau nggak ada, dengan minum. Ya silahkanlah. Artinya yang ringan-ringan, jangan yang berat. Yang berat-berat. Satu ngantuk, kedua ketinggalan sholat jamaah juga kadang. Alhamdulillah kita nggak ada ini ya, nggak ada kafe ya, maghrib. Nggak ada, alhamdulillah. Waduh, kalau ada. Pasti. Kalau ada bisa dimakan nanti. Membaca doa. Di awal ya, Doa berbuka puasa. Gimana caranya kita Nanti kabarnya Bang. berbuka? Pertama, kita membaca bismillah. Bismillah. Makan kormanya, makan minum sirupnya, atau apa? Esnya, gorengannya. Jangan sampai ketinggalan Ustaz. Gorengannya, apalagi itu? Lontongnya. Banyak ya. Terus setelah itu baru ini nih, zahabat dhama'u wa qalatil wuruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini dibaca setelah makan dan minum buka puasa. Selesai. Banyak tuh. Karena Nabi ya dari Abdullah bin, ini hadis dari Abdullah bin Umar. Enak saya bawa kitab. Enak. Besok-besok nggak usah pakai ini ya. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW idza aftar. Karena Rasulullah SAW idza aftara. Adalah Nabi SAW ketika selesai iftar. Selesai berbuka membaca doa zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi menunjukkan doa ini dibaca aftara. Aftara yuftiru. Aftara itu nak sorob ya. Udah sampai belum ilmunya sih. Itu fi'il madhi namanya. Kata kerja lampau. Saya ngajar itu sorob, alhamdulillah. SMA tadi. Kalau antum kan udah lewat udah. Udah lewat, mungkin lewat polisi gitu kan lewat aja. Udah lewat Bang. Aftara itu fi'il madhi, artinya menunjukkan setelah apa namanya? Telah berbuka. Nabi setelah berbuka membaca doa zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Itu urutannya ya. Bismillah, minum, makan, setelah itu. Biasanya lupa sih ini. Jangan sampai lupa ya. Nah ini bahaya. Zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Hafal ya? Hafal. Iya, tapi jangan lupa Dibaca. Nah, udah saking semangatnya gorengan. Saking bener. Makan ini belum selesai tapi liriknya aduh di sana. Kalau makan gorengan itu war dulu main lain. Kata Mas Solihin apa PPT ya? PPT ya Apa? betul. Dari takjil. Ya. Memperbanyak sedekah. Sedekah, baca Quran, apalagi? Menjauhi perkataan sia-sia, mandi untuk menghilangkan hadas besar karena junub, haid atau nifas sebelum waktu subuh. Ini apa nih Pak? Sunnah. Apalagi nih? Tidak meladeni orang yang mencela dan menanggapi ya dengan mengatakan saya puasa. Baik, pertama sedekah.
Ini dari hadis Abdullah bin Abbas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Dermawan itu apa? Ya ini, Bagian berita. Udah. tangan di atas lebih baik daripada Tangan. di bawah. Artinya memberi ya. Kadang-kadang kita ngambil juga dari atas ya. Ketahu. Artinya ya, kita ngambilnya di atas ternyata bukan ngasih. Jadi maksudnya tangan di atas itu ngasih gitu ya. Ya, ya. Ngasihnya lewat bawah. Iya. Ini Nabi itu dermawan. Dermawan, suka ngasih. Lebih dermawan lagi ketika masuk Ramadan. Saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad setiap malam. Saat itu Nabi ya apa? Membaca Quran di depan, menyetel Quran di depan malaikat Jibril. Baca Quran terus. Baca Quran terus. Ya. Baca Quran. Ya, para ulama ya, sahabat ya, mereka para salaf baca Quran. Baca Quran. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Sehari satu, semalam satu. Jadi sehari semalam 2 kali. Ya. Tapi bisa jadi di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir juga lebih banyak lagi. Bisa dibagi. Enggak, rata-rata seperti itu. Membaca, mengkaji Al-Quran. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Baca Quran. Baca Quran. Jangan baca WA lagi. Ya. Hilal sudah nampak insya Allah. Ya. Jangan khawatir. Baik, menjauhi perkataan dan perbuatan sia-sia yang tidak bermuatan dosa. Ini juga penting. Selain kita menjaga makan dan minum, juga kita jaga dari perbuatan yang maksiat dari mulut kita. Kemarin sudah diingatkan lidah kita ya. Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amal bi falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu dan beramal darinya, Allah tidak berhajat. Allah tidak butuh puasanya orang seperti itu dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Imam Tirmidzi. Tidak manfaat orang puasa kalau tidak meninggalkan perkara yang sia-sia dan maksiat. Sia-sia dan maksiat. Mana Mas? Saya nggak ada. Oh, Dewi coba. Mas siapa? Apa itu? Enggak. Dia ada ini KP ya? Enggak. Online. Kelihatan situ. Baik, selanjutnya memandi untuk menghilangkan hadas besar karena junub, haid atau nifas sebelum waktu subuh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Nabi SAW pernah ya mandi junub setelah adzan subuh. Artinya ya nggak masalah. Ini perkara yang tidak masalah, mubah. Baik, yang ke-10 tidak meladeni orang yang mencela, menanggapinya dengan mengatakan saya puasa, saya puasa. Ya. Ini hadisnya, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan perkataan yang keji dan jangan pula berteriak. Ya. Jika ada yang mencelanya atau memusuhinya, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kalau ada yang mau ngajak berantem, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Tunggu nanti maghrib ya. Nggak boleh ya. Kenapa dia mengatakan saya puasa, saya puasa? Faedahnya ada 2. Faedah yang pertama, biar tahu orang yang mencela kita bahwa kita menahan tidak membalas itu karena saya sedang puasa. Ya, sedang puasa. Sebenarnya bisa, bukan saya nggak bisa. Antum, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Saya garang ya. Saya lagi puasa. Ini pertama. Yang kedua, tadzkir untuk mengingatkan bagi yang puasa. Kalau tadi mengingatkan ya untuk yang mencela tadi. Orang yang dicela tadi, yang dicela juga diingatkan supaya kita juga tidak membalas celaannya. Itu faedahnya. 2 faedah. Kenapa kita harus mengatakan saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kan ini kan sore-sore ya. Sore-sore ngejar
buka di rumah kan. Di jalanan tuh biasanya ramai itu. Diuji juga emosi kita itu. Ya, bener nggak? Iya. Di motor sama motor. Macet. Nah, macet. Tabrak lah, tabrak ini, tabrak itu. Atau di apa? Potong, ya kan? Iya. Puasa. Lagi galau. Ini emosinya di sunnah puasa. Lanjutannya siwak. Apa siwak itu? Sikat gigi. Sikat gigi. Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, tentunya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Ini saya tidak kasih hijau ya, saya kasih merah ini ya. Ya. Tapi enggak yang keluar bukan itu. Tapi antum harus ngerti penjelasannya. Penjelasannya begini. Di sana juga ada hadis bahwa bau mulutnya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi di hari kiamat nanti. Kira-kira ada kontradiksi enggak dengan hadis ini? Kan bau mulut tuh, biarin aja bau, nggak usah disikat gitu kan. Enggak juga seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Siwak tetap kita lakukan dan itu juga biasanya tidak menghilangkan bau. Baunya tetap. Karena kadang bau itu dari dalam kan, bukan hanya bau dari mulut. Dari mulut itu kita nggak puasa nggak terlalu bau nih. Ya, lambungnya dari lambung. Itu satu. Jadi bau mulut itu bukan dari, tetap berlaku siwak itu ketika mau sholat, ketika wudhu, walaupun puasa. Membatalkan puasa selama siwaknya tidak ditelan, tidak membatalkan puasa. Dan siwak itu nggak pernah ditelan maksudnya. Dikit-dikit. Ya maklum lah, ma'ruf itu. Siwak itu untuk siwak atau gosok gigi lah. Siwak atau gosok gigi untuk membersihkan. Nah, ini keutamaan daripada siwak. Jadi tidak ada kontradiksi dengan hadis yang bau mulut orang yang berpuasa. Ya, sudah paham? Baik. 12. Tidak melakukan fasdu, bekam. Waduh ini enggak enak nih. Bercumbu atau mencicipi makanan bagi yang tidak memiliki alasan untuk melakukannya atau jika khawatir tertelan. Fasdu itu apa? Keluarin darah, Keluarin darah. Antum nanya, jadi antum tanya-tanya bukan tanya jawab. Keluarin darah. Ya, nanti antum lihatlah fasdu itu ngeluarin darah biasanya ditusuk itu dikeluarin darah, ngancur ya, di bak ya. Nah, bak. Titik-titik tertentu. Lihat video. Nanti cari deh. Ngeluarin darah. Kalau bekam tuh ngeluarin darah juga? Iya, bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ya. Maka yang rajih itu tidak membatalkan puasa. Karena Nabi SAW, Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Dalam hadis Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu berhijamah, berbekam pada saat beliau puasa. Hadis Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian ada hadis yang lain juga, aftarul hajim wal mahjum. Ya. Batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Bagaimana? Ini kontradiksi nih. Ya. Dalam mengkompromikan ya tentang hadis ini, kalau bisa dijamak ya dijamak, digabungkan. Kalau nggak bisa ditarjih. Ditarjih itu ada yang dirojihkan. Gimana? Intinya para ulama menjelaskan bahwa larangan itu tidak sampai haram. Ya, bisa menjadi haram ketika dia melakukan fasdu atau bekam saat dia lemah. Dikhawatirkan dia bisa berbuka, pingsan, mau nggak mau dikasih minum kan? Nah, kalau lagi lemah, jangan bekam atau
Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bekam tidak membatalkan puasa. Ya, dilihat kondisinya nanti. Terus apa lagi itu? Mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu tidak ditelan. Namanya juga mencicipi. Sampai di mana? Lidah. Lidah udah. Ya, kalau yang perlu mencicipi itu yang masak. Yang dimasakin nggak perlu. Ya, jadi semua keluarga cicipi semua nggak ada. Ya, nggak masalah itu. Mencicipi makanan selama tidak ditelan. Lanjut apa lagi? Bercumbu. Nanti penjelasannya nanti ya, bercumbu ya. Ada yang Tunggu. Ada yang belum balik. nggak apa-apa lah. Berilmu dulu sebelum. Iya, Kan nanti bulan puasa kan nikah. Oh, iya bisa jadi. Kembali lagi. Kan puasanya lama. 30 hari. Set ya pergerakan. Injury time. Di masa-masa Yuri time tahu-tahu sak. Alam sah. Iktikaf. Sunnah puasa selanjutnya iktikaf. Iktikaf. Apa itu iktikaf? Iya. Di masjid ya, nggak ada iktikaf di rumah. Ya, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubidha fihi i'takafa 20 yauman. Hadis dari Abu Hurairah. Nabi itu iktikaf biasanya 10 hari, 10 malam. Ketika di tahun terakhir, ketika Nabi sudah mau meninggal itu beliau iktikafnya 20 hari. Kita berapa hari? Ya, semampunya ya, 10 hari ya. Insya Allah dimudahkan. Baik, hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu perkara yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Tidak selayaknya dilakukan. Mencicipi makanan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Tidak mengapa, kata Abdullah bin Abbas, seorang mencicipi cuka atau masakan lainnya selama tidak ditelan pada saat dia puasa. Waduh, ini repot ini. Baca. Takutnya ada syaitan bermain. Tentang ini ya, tentang antum baca sendiri dah kalau gitu. Antum baca sendiri. Udah selesai udah. Ana lewatin ya. Ya, Ustaz. Insya Allah dimakruhkan. Emang antum tahu Mas? Ada Jadi gali soalnya. antum lewat di Gali, situ. gali keluar dulu gali. Oh, ada ya. Oke, baik. Kali. Saya sampai lihat di Google ini apa sih maksudnya nih apa? Saya bacakan ya hadisnya ya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakukum li'irbi. Adalah Nabi SAW itu mencium istrinya dan memeluknya saat kondisi beliau sedang puasa, dan Nabi adalah orang yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Ya. Aisyah juga mengatakan karena Rasulullah yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimatun. Adalah Nabi SAW, adalah Rasulullah SAW menciumku, beliau sedang puasa dan saya sedang puasa. Itu untuk ilmu antum bahwa orang mencium dan memeluk siapa? Istri ya, istrinya sendiri. Sendiri ya. Istri orang. Boleh. Ya kalau istrinya bapak kan ibunya nggak apa. Iya. Antum ya. Ini ya, Kita kan dua orang. Istri orang kita Bapak Hendra. ya selama ini bahasa antum nih saya nggak paham nih. Ya pokoknya Nggak masalah, tidak masalah selama tidak sampai. ya tidak sampai mengeluarkan Syahwat. mani. Kalau mani bisa Batal. batal. Kalau hanya sekedar mandi tidak batal, tidak sampai batal.
Tapi ini masuk di mana perkara Makro. boleh, boleh. Boleh, ya boleh. Ya. Baik. Ngeri. Apa ada? Kalau bablas, antum bayar kafarah. Kerja makanya langsung berangkat kerja. Kalau bablas bahaya. Nah, makanya lebih baik dihindari. Sekedarnya aja. Kayak orang kumur-kumur ketika wudhu. Kalau kumur-kumur ketika wudhu, boleh nggak? Saat puasa. Tapi jangan terlalu dalam. Jangan terlalu. Ya, sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Ini bahasa-bahasa orang dewasa ini sebenarnya. Dan Aisyah pernah mengatakan ayyukum yamliku irbahu kama kana misalnya yamliku irbahu, dan siapa di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya sebagaimana Nabi mampu menguasai syahwatnya, pertanyaannya. Hah? Hati, lampu kuning. Ya, walaupun boleh tapi tetap lampu kuning bagi pasangan yang tua maupun yang muda. Apalagi yang sah. Ya. Hah? Barusan Saya kira barusan. belum. Yang ketiga, berlebihan saat berkumur-kumur dan istinsyak. Berlebihan saat kumur-kumur dan istinsyak. Apa sih kumur-kumur? Memasukkan apa? Masukkan air. Air ke dalam. Hidung kok. Dan berlebihanlah kalian dalam kumur-kumur dan istinsyak kecuali sedang puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau puasa jangan terlalu dalam. Kan biasanya ini. Iya. Bagusnya memang dalam kalau antum. Lebih bersih itu hidungnya. Itu Masya Allah ya, orang Islam itu bersih. Tangan cuci, kumur-kumur, istinsyak. Pernah ini enggak? Pernah gurah enggak? Saya pernah gurah 2 kali apa berapa itu. Enak itu. Enak rasanya. Pakai apa antum? Ada ramuan sama saya pernah pakai madu, pakai apa? Daun itu. Masukin ini sampai gelap. Keluar tuh lendir dari mulut sama hidung itu. Berjam-jam. Lama itu. Saya sampai berjam-jam, 2 jam lebih. Ya tergantung orang itu beda. Orangnya beda. Enak. Dan kita tiap hari itu. Orang yang nggak sholat, itu nggak bersih. Baik, lanjut ya. Puasa wisol, puasa 2 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa diselingi berbuka. Jangan lakukan puasa wisol. Siapa saja di antara kalian yang ingin berpuasa wisol, lakukanlah sampai sahur. Puasa wisol terus ketika berbuka dia nggak buka sampai sahur. Ya, sampai sahur. Atau dia nggak makan sama sekali. Sehari semalam, berarti puasa wisol terus. 2 hari. Ya, jadi siangnya nggak makan, malamnya nggak makan lagi. Itu wisol. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Jangan kalian puasa wisol, nggak boleh. Siapa saja di antara kalian yang ingin berpuasa wisol, lakukanlah sampai sahur. Berarti kalau orang puasa wisol, berbuka juga enggak, sahur juga enggak. Tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan, keberkahan. Iya, keberkahan. Dan nggak boleh juga, kata Nabi. Yang selanjutnya, mengkhususkan hari atau bulan tertentu untuk berpuasa. Jadi nggak ada puasa full selama 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Tidak ada puasa yang dikhususkan kecuali di bulan Ramadan yang dikerjakan 1 bulan. Lanjut. Berbekam atau berfasdu sudah disampaikan tadi ya penjelasannya ya. Ya. Jadi untuk mendudukan antara yang hadis yang mengatakan batal dan hadis yang mengatakan tidak batal tadi. Bagaimana caranya mengkondisikannya tadi? Ya, memadukannya.
Di antara caranya adalah tidak boleh bekam ketika kondisinya lemah. Itu dibawa ke sana yang hadis yang mengatakan batal. Hal-hal yang dimakruhkan lanjutannya banyak tidur di siang hari. Alhamdulillah kita Kerja. tidurnya di enggak ya. Untungnya ya iktikaf nggak kerja kan? Enggak. Nah, kalau sudah masuk iktikaf tidurnya di siang hari nggak apa-apa. Ya, Malamnya begadang. tidur juga. Malamnya begadang betul. Oh, oh enggak ya. Malamnya begadang nonton bola. Tidak. Jangan juga, salah juga. Mana? Kali. Kali lagi. Liga apa? 1, 2, 3, Liga. Jangan. Syadda mi'zar. Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, ngencangkan sarungnya, maksudnya apa? Ngencangkan sarungnya itu. Tidak mendekati istrinya. Nah, nanti yang baru nikah jangan. Atau yang ke saya juga baru nikah. Baru berapa belas tahun. Belum puluhan lah. Syadda mi'zarah. Iya, iya. Syadda mi'zarahu maksudnya kencangkan sarung iktikaf. Ya, kemudian menghidupkan malam, enggak tidur. Begadang untuk ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Dan membangunkan keluarganya, istrinya. Mengucapkan atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Tadi sudah dibahas ya. Ya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syaraba. Perbuatan sia-sia apa? Banyak ya. Hah? Nggak boleh. Memasuki pemandian umum. Bahaya pemandian umum. Belum waktunya kita healing nanti ya. Ya. 10 malam terakhir apalagi. Mudik ya bolehlah mudik karena ingin silaturahmi. Enggak masalah, bagus. Tapi setelah ke sana cari mesin. Bukan malah mengumpulkan air liur ke dalam mulut kemudian menelannya. Batal nggak ini? Nggak batal sih. Ya. Ini beritanya itu kan. Bisa jorok banget ya. Kita begitu ya. Nggak batal. Cuma kalau dikumpulin ngapain ya? Udah. Nggak usah dibahas lah. Jorok. Saya nggak mau. Intinya nggak batal tapi makruh gitu. Kalau nelen biasa mah nggak masalah. Cuma para orang konsensus nggak batal, tidak batal. Dulu ada teman waktu SD kalau ada ingus terus disedot lagi tuh batal. Atau ada yang keluar dikit terus gitu kan ngiler itu batal katanya. Enggak batal itu. Karena masih iya. Belum putus. Membiarkan sisa makanan di dalam mulut, segera sikat gigi, siwak itu ya. Khawatirnya nanti tertelan sisa-sisa makanan. Selesai dah. Hal-hal yang dilakukan saat berpuasa. Boleh ubah. Nanti. Tadi saya sampaikan kan, Nabi pernah ya mandi siang hari atau ketika sudah subuh. Karena anna sallallahu kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli tsumma yaktasilu wa yasum. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Bukan karena mimpi basah, bukan. Kemudian beliau mandi dan puasa. Waduh, lupa mandi junub. Setelah apa? Sahur, selesai subuh tuh. Waduh, batal dong. Enggak batal. Tinggal mandi. Enggak masalah. 2, menyegarkan badan dengan air. Nah, menyegarkan badan maksudnya ini diguyur ya, diguyur keramas. Kamu keramas ya? Batal enggak. Nabi pernah melakukan saat itu Fathu Mekah ya, Nabi menyiramkan airnya ke kepalanya karena saking panasnya hawa.
syahwatnya saat itu. Bahkan Nabi pun minum air karena melihat sahabat yang lain itu menahan puasa di tengah Fathu Mekah ketika perang saat itu. Jadi ada rukhsah saat itu. Nabi minum, maka sahabat yang lain pun ikut membatalkan puasa, kan ada rukhsah. Tapi dari Madinah ke Mekah kan safar juga. Safar. Baik. Mengakhirkan mandi besar baik karena junub, haid maupun nifas hingga melewati waktu subuh dengan hadis yang tadi berarti boleh. Nah ini lagi. Boleh. Yang mubah. Ya. Bercumbu dengan pasangan. Tuh ini lagi ke depan. Sudah saya jelaskan tadi ya. Iya. Boleh. Yang penting aman. Tapi lebih baik, lebih hati-hati dihindari. Karena Aisyah tadi mengatakan siapa di antara kalian bisa mengendalikan syahwat. Ya. Kalau Nabi SAW bisa mengendalikan. Ayyukum yamliku irba kama kana Nabi SAW yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang bisa seperti Nabi? Nggak bisa. Menelan air liur. Sama ya tadi ya. Memakai minyak rambut tidak batal, boleh. Menggunakan celak. Biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ada daerah laki-laki juga pakai celak. Di Timur Tengah juga pakai. Yang laki-laki juga. Berkumur-kumur dan beristinsyak karena berwudu atau selainnya. Boleh ya? Boleh, selama tidak terlalu dalam. Lanjut. Selesai ya? Terakhir ini ya. Hal-hal yang mubah ketika sampai di sini ada pertanyaan. Mas Bang tadi izin. Apa? Oh, anaknya sakit. Kalau nggak salah tadi ada kegiatan ya? Oh iya, tungguin nanti. Syafa'ullah. Silakan, tidak ada pertanyaan. Nanti bersambung di pembahasan berikutnya risalah yang ketiga. Pekan depan hari apa? Senin atau Selasa? Senin ya. Kita sudah puasa, insya Allah. Ini rangkumannya. Syarat wajib puasa, muslim, balik, akal, tidak ada faktor penghalang keabsahan puasa, tidak ada faktor udzur. Syarat sah puasa, muslim berniat mumayyiz, tidak memiliki faktor menghalangi keabsahan puasa. Kemudian syarat sah niat ada 4 tadi. Apa tadi? Jazm, memastikan. Kemudian ta'yid, meniatkan jenis puasa. Kemudian tabyid, niatnya di malam hari. Tajdid, diperbaharui setiap malam. Yang keempat, rukun puasa 1, menahan diri dari pembatal puasa. Apa pembatal puasa? Makan, minum dengan sengaja. Ya, berhubungan, kemudian muntah dengan sengaja. Apalagi ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, ini saya mau di foto sudah? Oke, berikutnya sunnah puasa, sahur diakhirkan, kemudian buka disegerakan, baca doa berbuka, banyak membaca Quran, kemudian siwak, iktikaf, hal yang makruh, mencicipi makanan tanpa alasan, kumur-kumur, atau istinsyak terlalu berlebihan, puasa wisal, mengkhususkan waktu puasa bekam, banyak tidur siang, melakukan yang sia-sia, dan lain-lainnya. Hal-hal yang mubah, mandi apa nih? Menyegarkan badan, mengakhirkan mandi besar boleh, bercumbu dengan pasangan, menelan air, memakai minyak rambut, menggunakan celak mata, kumur-kumur, dan istinsyak. Ini yang mubah. Ada lagi? Jazakumullahu khairan katsiran. Dan antum mohon bersabar, nih semuanya komplek ya. Masalah kita komplek. Boleh yang tadi? Boleh, yang mana? Rangkuman pertama. Nih,
Sebelum yang Ini, Ustaz. ya boleh. Pertanyaannya kompleks. Kompleks semua sih. Mm-mm. Jawabannya Ya, banyak. Jangan satu ya. Bentar. Oke, Ustaz. Sudah? Sudah. Ini? Enggak. Udah tadi, Ustaz. Udah. Sudah belum? Udah, Ustaz. Ini? Udah belum? Belum. Oh, belum. Ini penting ini. Tadi apain? di apa? Tadi onoin. Post Februari sampai berapa biasanya gitu kan? Ini kan 4. Itu di link itu Jawabannya kompleks. Ada yang 3, ada yang 2. kirain apa sih itu gua Ustaz jawabannya ternyata 3. Salah. Iya. Iya, kemarin banyak yang salah. Aduh. Banyak yang salah. Semoga Allah memberikan maaf atas kesalahan kita semua. Nanti banyak puasanya dengan iman dan ihtisab. Nggak apa-apa, Mas. Dimaklumi insyaallah. Kok ini sih? Stop recording. Oh iya. Saya kaget.